Halo Mizaners, aku Vicky. Hai Mizaners, aku Ilham. Dan selamat datang di Podcast Miza. Mizan Podcast. Tepuk tangan dong, ini banyak orang di sini kan. Jadi apa nih? Jadi mungkin kita jelasin dulu latar belakang kita ngapain sih bikin podcast ini. Tapi sebelumnya untuk apa ya, lebih clarified gitu ya. Iya harus tahu juga kan kita nggak terlalu terkenal Iya, juga bener. sih ya. Siapa Kita sih yang orang kenal sama biasa kita? ya. Kita orang biasa. Jadi kita kenalan dulu mungkin ya. Nah Vicky ini adalah sebagai Saya adalah editor KKPK. KKPK itu? Atau kecil-kecil punya karya. Nah, jadi ini tuh buku-buku yang ditulis oleh anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak SD nih udah bisa menulis dan itu mulainya dari novel, terus mereka bikin cerita pendek atau bahkan mereka ngegambar sendiri yang nanti diadaptasi jadi komik. jadi mereka tuh ngirim ke redaksi Ke KKPK redaksi. ya. Jadi itu dibuat oleh anak untuk anak. Semua yang anak-anak yang ngirim itu pasti terbit atau gimana? Enggak juga, ada seleksinya Kak. Ada seleksinya juga. Ada seleksinya. Jadi nanti diseleksi dulu naskah-naskah yang masuk, terus nanti diterbitkan. Diterbitkan, dan biasanya nerbitinnya nggak hanya tadi disebutin juga sih ya, bukan cuma novel tapi ada komik juga. dan sebagainya. Nggak cuma cerita yang dikirim tapi bisa juga Gambar. yang nanti jadi komik. Nah itu saya. Nah kalau Ilham ini Ilham siapa ini- sih? Aku ini jadi editor di Mizan, editor fiksi dewasa. Oke, Fiksi dewasa gimana ini tuh? buku-bukunya ada terjemahan, ada buku lokal sastrawan yang ditulis oleh sastrawan Indonesia. Ada mulai dari buku klasik kayak novel-novelnya Jane Austen, Charles Dickens. Terjemahan gitu ya? Ya, terjemahan. Terus ada Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Terus kalau Indonesia yang klasiknya ada, kita tahu ada Max Havelaar, walaupun itu ditulisnya dalam bahasa Belanda sih ya. Iya. Cuma dia bercerita tentang Indonesia. Terus ada Marah Rusli, kita kenal sebagai sastrawan klasik Indonesia. Terus kalau kesininya atau yang baru misalnya ada Pidi Baik, ada Populer ya? yang lebih populernya gitu, yang bisa menjangkau seluruh pembaca ya. Karena biasanya kan kalau novel klasik atau novel sastra dia menjangkau pembaca khusus yang memang dia punya ketertarikan terlebih pada genre itu gitu. Nah Vicky sendiri jadi editor di KKPK itu sejak tahun berapa? Tahun 2018. Langsung jadi editor? Enggak, jadi awalnya tuh jadi asisten editor dulu, terus lumayan tuh lama setahunan, udah gitu jadi editor KKPK. Nah, tahun 2020 itu sempat juga ngegarap buku-buku fiksi terjemahan. Iya benar, waktu itu pernah juga, kalau nggak salah ya, Vicky itu pernah ngedit bukunya Dan Brown ya? Iya betul, tapi Dan Brown itu yang ini, yang Origin? Bukan, kebetulan bukan. Nah itu bukunya buku-buku apa namanya, buku cerita anak yang pertama ditulis oleh Dan Brown, terus dia musikal juga. Musikal juga, aku ingat banget itu bukunya keren banget karena aku suka musik klasik. Jadi kalau nggak salah itu ada semacam musik-musik orkestranya ya dari Zagreb Orkestra. Ini kan Kak Ilham tuh suka musik-musik klasik, terus buku-bukunya juga klasik. Emang apakah sejarah sama Mizannya juga begitu klasik gitu? Dari zaman kapan? Enggak, sebetulnya aku baru masuk Mizan ya. Kayaknya lebih duluan Vicky masuk Mizan. Aku masuk Mizan tahun 2019, tapi nggak langsung jadi editor. Jadi waktu itu jadi digital marketing. Oke. Padahal nggak ngerti juga tuh digital marketing ngapain. Sambil belajar ya. Nggak deh. Maksudnya terus 2020 pindah jadi editor. Dulu tuh nggak ngedit fiksi langsung. Kalau nggak salah buku pertamaku yang edit itu kok yang nggak salah ya. Ya memang aku inget sendiri ya maksudnya. Buku pertama yang aku edit itu The Socrates Express karya Rico Endar. Oh iya, itu wah lumayan itu selalu ada di buku bestseller gitu ya kalau nggak salah. Iya lumayan lah ya, 10 buku paling bestseller di Indonesia. Enggak, di Mizan Publishing kalau di posting di Instagramnya Mizan Publishing kayak gitu. Nah, jadi Vic, kita ngapain sih sebetulnya nih podcastan gini tuh? Iya, kalau dari kita ngobrol tadi sebenarnya aku kan di KKPK gitu anak. Terus Ilham di klasik terjemahan, kayaknya nggak ada bridge-nya gitu ya, nggak nyambung. Nah, tapi di sini kita akan membahas bukan hanya seputar itu aja gitu ya, tapi kita mau ngomongin lebih personal ya kayak. Iya. Jadi gini, kemarin tuh aku sempat ditanya sama teman-teman Rakata, disuruh bikin video gitu, pertanyaannya, pernah nggak sih
editor Reading Slump. Waduh, apa tuh Reading Slump? Reading Slump itu apa sih? Apa ya? Oh ini susah menemukan keinginan untuk membaca. Ya nggak mood lah ya untuk baca. Nggak mood, ya. Nah editor nih, aku jawabannya ya karena waktu itu nggak mungkin sih seorang editor mengalami reading slump karena kita dibayar untuk baca. Betul sekali. Kita digaji untuk membaca. Nah dirimu itu pernah nggak mengalami reading slump? Kalau buat kerjaan tentu saja nggak boleh ya sebenarnya dan harus selalu membaca gitu. Tapi untuk pribadi iya sih. Betul. Itu juga aku alami. Jadi sejak aku jadi editor, membaca itu menjadi tidak menyenangkan. Betul. Di luar jam kerja ya. Jadi di luar jam kerja aku lebih milih untuk nonton Netflix. Ya, karena kita kerjaan ya baca terus. Iya, selama 8 jam kan kebanyakannya mungkin sekitar 70%-nya kan kita baca naskah kan. Jadi kayak itu udah nggak happy lagi ketika di luar jam kerja. Kita menemukan bacaan tuh udah nggak se-happy sebelum kita jadi editor. Iya, soalnya dulu kita justru membaca itu untuk pelarian gitu. Betul, ya. Betul. Kenapa ini jadi pekerjaan gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mensyukuri itu. Betul. Justru ya kita kan hobi baca, kemudian bisa kerja di yang aktivitasnya nggak jauh dari hobi gitu ya, dan dibayar pula. Betul. Gitu kan. Jadi ada plus minusnya lah sebenarnya ya. Nah harapan aku sendiri sih Vic, jadi ketika kita bikin podcast ini, aku ingin menemukan lagi gairah membaca di luar jam kerja. Betul sekali. Karena ini kan di luar jam kerja nih kita bikin podcast. Ini sebenarnya asik-asikan aja ya, bukan begitu bekerja gitu ya. Iya, karena nggak ada KPI-nya. KPI ku nggak ada bikin podcast. Iya bener. Asik-asikan aja di sini kita ngobrolin. Ya mungkin isu-isu yang kekinian dulu mungkin tentang ya. perbukuan. Mungkin kita nanti akan ada review juga soal buku-buku atau mungkin isu-isu yang lagi viral di Twitter misalnya atau di media sosial lainnya. Terus apa lagi? Ya soal itu sih yang paling ingin aku bagikan adalah pengalaman kita berdua soal. Karena meskipun Vicky ini editor KKPK, nggak mungkin kan cuma baca KKPK doang kan, nggak mungkin baca karya anak-anak saja ya. Walaupun itu pasti keren banget kan, keren banget karya-karya anak-anak itu. Tapi juga mungkin baca novel-novel yang lain, baca non-fiksi juga mungkin, baca buku agama mungkin. Al-Quran. Iya, oh iya itu kitab ya. Itu harus. Iya, jadi kita di sini ngobrol-ngobrol aja sekitar perbukuan dan lebih personal secara personal tuh aku bacanya apa sih, terus Kak Ilham bacanya apa sih. Nanti kita mungkin bisa menyamakan perspektif atau bahkan kita di sini melakukan perdebatan gitu ya soal suatu buku gitu. Jadi nanti kita bahasnya bakal macam-macam sih ya. Iya. Dan mungkin juga teman-teman yang nonton ini yang menyaksikan konten ini juga bisa kasih usul ya ke kita ya. Nah, teman-teman yang nonton di rumah juga atau dimanapun ya, teman-teman sedang nonton, mungkin bisa kasih usul juga apa yang bisa kita bahas. Misalnya kayak temanya nanti kita ngebahas film versus buku. Nah, betul. Misalnya. Atau apa yang membuat kita atau kalian mungkin ya dari kita sih ya, apa yang membuat kita tuh suka baca buku. Betul. Atau misalnya kamu baca e-book atau baca buku fisik. Nah, e-book versus fisik gitu ya. Ini udah ada bau pertikaian. Ya, kenapa aku milihnya yang versus ya? Karena sangat seru kayaknya ya. Soalnya itu bahasanya panjang gitu. Memancing keributan soalnya gitu. Iya. Nanti teman-teman juga bisa saranin kalau misalnya ini kayaknya seru kalau dibahas gitu sama kita kami berdua gitu, isu tentang apa. Misalnya yang agak berat gitu kayak misalnya feminisme misalnya kayak gitu. Dan kalau misalnya punya usul kita undang siapa, kita boleh juga ya undang orang-orang yang berada di industri kreatif mungkin ya, nggak cuma buku doang yang sekiranya bisa kita jangkau. Dalam artian kan kita studionya di Bandung ya. Iya, betul. Di Bandung. Jadi mungkin kalau teman-teman berada di Bandung minta Cristiano Ronaldo untuk datang ke sini kan agak sulit. Mohon maaf dulu gitu, ya, dia kan sibuk ya di Premier League gitu kan. Lagian dia apa hubungannya juga sebenarnya. Ya, jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya usulan tentang apa aja yang akan dibahas ke depannya, silakan kalian masukkan komen ya. Iya, dan komen sebanyak-banyaknya karena komennya teman-teman mungkin bisa berkesempatan untuk mendapatkan giveaway buku. Dia di episode
kita mau langsung bagi-bagi ya, buku. karena kami memang dermawan gitu. Iya, pokoknya bukunya buku yang bagus banget. Bagus. Jaminan mutu lah ya, kualitas prima. Terbaru tidak? Terbaru juga, mahal sekali. Jangan gitu dong Pak, nanti nggak ada yang Mahal ini maksudnya ya, mahal proses produksinya iya, ya. betul. Mahal tapi bermutu. Bermutu, Jadi worth kualitas. it banget gitu. Iya, pokoknya silakan komen, apalagi buat teman-teman yang pengen bacaan baru, karena ini pasti hadiah bukunya buku yang mungkin belum dibaca oleh teman-teman. Nah, jadi mungkin kalian akan menjadi pembaca pertama gitu. Betul. Ya. Jadi komen aja yang banyak, nanti kami akan memilih 3 komen terbaik untuk mendapatkan hadiah bukunya. Ya, dan kita akan umumkan pemenangnya di episode selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu ya dulu untuk ya. Episode perdana ini. Bukan episode, prolog. Kan kita kayak buku ya, ada prolog, bab 1, ya, ini baru prolog. Ini baru prolog. Semoga teman-teman suka dan semoga ini bisa menghibur atau menginspirasi atau apapun itu. Kalau suka silakan subscribe, like, komen, dan bagikan konten ini kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada siapapun, teman-teman, orang-orang yang dijumpai di manapun, bagikan konten ini karena mungkin konten ini bermanfaat untuk mereka. Oke, kalau begitu sampai ketemu di bentar. Gimana ya? Kita pamit undur diri. Sampai Ilham. Aku Vicky. Sampai ketemu di Bisa.